30. Yang paling barbar. Dean sudah pamit pulang dan Kiara pun sudah masuk ke dalam kamarnya. Dedi Raiden juga mengajak sang istri untuk segera beristirahat di dalam kamar mereka, tapi Mom Aresa menolak, dia ingin lebih dulu menemui Aileen. Beri aku waktu 15 menit lagi, aku akan ke kamar Aileen dulu, ya. Pinta Mom Aresa. Dedi Raiden tidak menjawabi ucapan tersebut, dia hanya diam dan menatap dengan intens. Jika sudah begini Mom Aresa sangat tahu harus apa, jadi dia mengikis jarak dan mencium pipi suaminya tersebut. Kap. Satu kecupan itu berhasil membuat Dedi Raiden tersenyum dan mengangguk kecil. Pergilah, aku akan tunggu di sini, balas Dedi Raiden, dia masih duduk di ruang tengah. Terima kasih sayang, jawab Mom Aresa kemudian. Dengan bibir yang tersenyum dia pergi dari sana dan menuju kamar Aileen. Untunglah anaknya itu belum tidur, malah masih berkutat di depan laptopnya. Mengetik sesuatu entah apa. Kamu sedang sibuk sayang? Tanya Mom Aresa setelah ikut duduk di samping sang anak. Di meja juga berserak kertas-kertas. Padahal Aileen hanya tinggal ujian akhir, tapi rasanya dipersulit sekali dengan sang dosen. Mom Aresa sebenarnya ingin membantu dengan semua kekuatan yang dia punya. Tapi Dedi Raiden selalu melarang, kata Dedi Raiden biarlah anak-anak mereka berjuang sendiri untuk hidupnya masing-masing. Jika sudah mendesak barulah mereka bertindak. Iya Mom, aku pusing sekali. Jangan membuatku tambah pusing, jawab Aileen, dia sampai menjambak rambutnya sendiri, nyaris frustasi meladeni dosen gila. Mommy hanya ingin bilang jika Kak Dean memilih Kiara. Oh syukurlah. Aku lega mendengarnya. Benarkah? Kamu tidak cemburu? Tidak Mom, bagus jika Kak Dean memilih Kiara. Kak Dean bisa melindungi Kiara, jadi tugasku sedikit berkurang, balas Aileen. Biasanya dia paling sering pasang badan saat Kiara dipermainkan oleh teman-temannya. Untung sekarang ada Kak Dean. Serius? Iya Mom, aku sedang pusing. Jangan bertanya lagi. Sekarang apalagi masalahnya? Dosenmu itu lama-lama menyebalkan sekali. Dari dulu dia memang sudah menyebalkan Mom, balas Aileen, sampai ingin menangis rasanya. Semua teman-temanku mulai mendaftar untuk wisuda akhir tahun ini, tapi aku masih berjuang meminta tanda tangannya, huhuhu, Mom aku ingin menangis, ucap Aileen, dia benar-benar mengeluh malam ini. Gadis kuat itu nyatanya bisa bersedih juga. Apalagi yang harus direvisi? Tanya Mom Aresa kemudian. Tambah 2 artikel lagi, yang menggunakan metode penelitian sama denganku. Besok pagi harus sudah ada, deadline jam 8 aku harus menghadap di ruangannya. Hua Mommy, tangis Aileen. Belum apa-apa Mom Aresa sudah menggaruk kepalanya frustasi, mendadak blank saat melihat anaknya stres begini. Ayo Mommy bantu, tapi Dedi sudah menunggu Mommy di bawah. Kamu kerjakan sendiri saja ya, balas Mom Aresa kemudian. Jawaban yang sempat membuat Aileen memiliki harapan, lalu kembali dihempas ke daratan. Mommy, kesal Aileen. Namun Mom Aresa terpaksa harus pergi karena suaminya sudah menunggu. Pekik Aileen kemudian, stres sendiri. Lihatlah, akan aku temukan artikel itu malam ini juga. Besok pagi akan ku lempar ke wajahnya, tekad Aileen. Dia menghapus air mata yang sempat jatuh dan kembali menatap layar laptopnya melanjutkan tugas. Alan sialan, Alan bajingan, Alan kurang ajar, gerutu Aileen, sumpah serapah dia tujukan pada sang dosen. Aileen bukan hanya gadis barbar, tapi dia juga adalah seorang gadis yang sangat perfeksionis. Jadi segala sesuatu yang dia kerjakan harus selalu mendapatkan nilai A. Jika tidak Aileen pasti akan menyalahkan diri sendiri, mempertanyakan tentang kemampuannya yang gagal. Malam ini cukup banyak artikel yang Aileen temukan sesuai permintaan Pak Alan, tapi Aileen benar-benar menyortirnya dengan rinci. Sampai dia dapat 2 artikel yang terbaik untuk laporannya esok hari.
Jam 1 malam Aileen baru bisa beristirahat dengan tenang. Tapi sialnya dia lupa memasang alarm dan Mom Aresa pergi bersama Daddy hingga pagi itu tidak bisa membangunkannya. "Mommy," pekik Aileen, gelagapan sendiri saat membuka mata dan melihat waktu sudah menunjukkan jam 8 pagi. "Kiara, kenapa kamu tidak membangunkan aku?" Kesal Aileen, bukannya langsung menuju kamar mandi dia justru lebih dulu keluar dan meluapkan kekesalannya. "Astaga Ai, kenapa teriak-teriak seperti itu?" "Kiara sudah pergi dengan Kak Din," ucap Naina, dia sampai keluar dari dalam kamarnya karena mendengar teriakan sang adik ipar. "Kenapa Kak Naina tidak membangunkan aku? Kenapa tidak ada yang membangunkan aku pagi ini? Semalam kamu tidak bicara apapun padaku, mana aku tahu jika kamu ingin dibangunkan," balas Naina, dia tidak cengeng lagi sebab baru saja mendapatkan asupan dari sang suami. Kesal. Rutuk Aileen, jadi menangis lagi padahal semalam sudah senang-senang. "Dia kenapa?" tanya Nicholas, dia menyusul sang istri dan langsung memeluk pinggang Naina. Melihat Aileen yang berlari masuk ke dalam kamarnya tanpa menutup pintu. "Tidak tahu, sepertinya ada masalah dengan dosennya lagi," jawab Naina. Sudah jadi rahasia umum bahwa dosen pembimbing Aileen sangat menyebalkan. "Sudahlah biarkan saja, bantu aku pasang dasi." "Siap sayangku," balas Naina manja. Nick selalu terkekeh tiap kali melihat istrinya jadi Laura, membuatnya jadi makin cinta. Hampir jam 9 pagi Ibu Aileen baru tiba di kampus. Jantungnya berdegup siap-siap menerima kemarahan dari Pak Alan. Dia sampai hafal betul bagaimana jika pria tua itu marah. "Teledor dan terlalu percaya diri, itulah kamu. Kamu membuatku menunggu selama 1 jam hanya untuk hasil seperti ini. Revisi. Belum apa-apa, suara itu sudah berdengung di telinganya. Membuat Aileen makin frustasi. Aileen membuang nafasnya dengan kasar, dia angkat tangan kanannya dan mulai mengetuk ruang kerja sang dosen. Tok tok tok. Ketukan 3 kali dan tidak mendapatkan jawaban apapun. "Aileen, kamu mencari Pak Alan." "Dia sudah pergi," ucap seorang dosen wanita yang lain, yang ruangan berada di samping ruangan Pak Alan, namanya Ibu Gita. "Iya Bu, kira-kira Pak Alan pergi kemana ya?" tanya Aileen dengan wajah sendu, akan semakin susah bertemu jika terlepas dari janji temu seperti ini. "Sepertinya dia ada kelas mengajar, tunggu saja di ruang tunggu. Mungkin jam istirahat nanti dia akan kembali." "Baik Bu, terima kasih informasinya." Lagi-lagi Aileen membuang nafasnya dengan kasar. Mau tidak mau dia akhirnya menunggu di salah satu kursi. Perutnya cukup lapar sebab tadi tidak sempat makan. 1 jam, 2 jam, 3 jam Aileen menunggu sampai dia berulang mengusap. Saat ingin menyerah, Aileen justru melihat dosen menyebalkan itu datang. Pria dengan tubuh tegap yang tahun ini berusia 32 tahun, belum menikah, dari gosip yang beredar kekasihnya pun masih kuliah. "Pak," panggil Aileen. Namun Alan yang disebut hanya melirik, dia tetap melanjutkan langkah menuju ruangannya. "Asa keong dan dolar tanda pagar euro persen pivot," umpat Aileen di dalam hati. Dengan tergesa dia mengikuti langkah pria itu hingga berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut. "Duduk." "Iya Pak. Kenapa baru datang sekarang, bukankah janji temu kita jam 8? "Maaf Pak, pagi tadi aku diare. Berulang kali keluar masuk kamar mandi sampai nyaris pingsan. Jadi baru bisa datang sekarang," balas Aileen, "bohong besar, si pembohong ulung." Alan lantas menatap mahasiswinya ini dengan lekat, menelisik tiap inci wajah Aileen yang pagi ini yang terlihat lebih pucat daripada biasanya. Bahkan di dahi Aileen terlihat seperti ada keringat dingin yang muncul. Dia tidak tahu saja bahwa keringat itu bukan karena Aileen menahan sakit, tapi karena menahan lapar. "Apa kamu tahu penyakit diare bisa menular? Kenapa malah datang ke sini? Pergilah, 1 minggu lagi kita bertemu."
Jangan begitu Pak, setidaknya periksa dulu artikel yang aku bawa. Tidak, keluarlah. Jangan letakkan apapun barangmu di mejaku. Ya ampun Pak. Aku tidak diare, aku bohong. Kesal Aileen, dia dengan cepat meletakkan artikel miliknya di atas meja, bahkan sampai sedikit menggebrak. Bohong. Iya. Aku lupa memasang alarm, jadi bangun kesiangan. Masih kecil sudah pandai berbohong kamu ya, setelah lulus mau jadi apa? Balas Alan kemudian, membuat kepala Aileen benar-benar ingin pecah. Dengan santainya Alan pun mengambil laporan milik Aileen tersebut, belum sempat baca dia sudah lebih dulu mendengar perut Aileen yang berbunyi. Krucuk, krucuk. Astaga. Kenapa selalu saja ada gangguan? Gerutu Aileen di dalam hatinya, perutnya sendiri pun tak bisa dikendalikan, seolah berpihak pada dosen menyebalkan tersebut. Tidak apa-apa Pak, aku hanya belum makan, ucap Aileen kemudian. Alan membuka laporan tersebut dan terdengar lagi suara perut Aileen. Bisa tidak Pak, abaikan saja suara perutku ini. Silakan baca laporan itu, pinta Aileen, dia benar-benar memohon tentang hal ini. Tak ingin ada penundaan lagi. Tapi bukannya membaca artikel tersebut, Alan malah menutup laporan tersebut. Bapak rasa sekarang bukan waktu yang efektif untuk membaca laporanmu ini. Lebih baik kita ketemu 1 minggu lagi, jam 8 di ruangan ini. Jangan dong Pak, waktu untuk daftar wisuda akhir tahun ini tinggal 3 minggu lagi. Jika Bapak belum memberi nilai aku tidak akan bisa wisuda, mohon Aileen, untuk pertama kalinya di dalam hidup akhirnya dia memohon seperti ini. Sampai ingin menangis rasanya. Padahal selama ini Aileen dikenal sebagai mahasiswi yang paling tangguh. Aileen memang tidak pernah menunjukkan kelemahannya, Aileen hanya berani menangis dan bersikap lemah di hadapan semua keluarga. Selebihnya tidak. Jadi kamu ingin lulus dengan nilai kasihan. Baiklah kalau begitu, aku akan langsung memberimu nilai C sekarang juga. Jangan. Balas Aileen dengan cepat, dia adalah nona muda keluarga Carter. Mau diletak di mana mukanya jika mendapatkan nilai C untuk hasil ujian akhir. Tapi Pak Alan bukanlah seseorang yang mampu dia kendalikan, sungguh, pria ini benar-benar membuatnya frustasi. Maafkan saya Pak, aku tidak mau nilai C, aku juga tidak mau jika kita bertemu 1 minggu lagi. Setelah makan siang Anda akan kembali menghadap Anda. Ya, mohon Aileen, suaranya pelan sekali, penuh dengan rayuan. Dosennya aku atau kamu? Kenapa kamu yang mengambil keputusan? Maaf Pak, tapi aku mohon, lihat dari sudut pandangku. Semua teman-temanku sudah mendaftarkan diri untuk wisuda, tapi aku masih berkutat di sini. Baiklah, kalau begitu langsung saja, aku akan memberimu nilai C. Alan langsung mengambil laporan ujian akhir Aileen dan menulis huruf C di atas kertas tersebut. Aileen sontak mendelik, sampai kedua matanya seolah hendak terlepas. Sit, umpat Aileen tak mampu dia tahan. Apa katamu? Tanya Alan dengan mata memicing menatang gadis barbar di hadapannya tersebut. Telinganya tidak tuli, dia bisa mendengar apa yang Aileen ucapkan dan sekarang dia ingin gadis itu kembali mengulanginya. Namun Aileen tak langsung menjawab, dia lebih dulu mengambil pena di tangan sang dosen dan mencoret nilai C dilaporkan ujian akhirnya. Mana bisa Bapak langsung memberiku nilai, sementara Bapak belum kembali memeriksa hasil kerjaku, ucap Aileen, sorot matanya nampak begitu serius. Suaranya pun terdengar penuh penekanan. Ingin bersikap profesional namun amarah dan kekesalan menggebu-gebu di dalam hatinya. Sementara Alan terus memandang dua mata yang menatapnya tajam tersebut. Setelah istirahat makan siang nanti aku akan kembali menemui Bapak, putus Aileen, dia segera membereskan barang-barangnya dan keluar dari ruangan tersebut. Selepas Aileen pergi, Alan hanya mampu geleng-geleng kepala. Nyatanya setelah jam istirahat Aileen tak bisa menemui sang dosen, sebab pria itu masih memiliki jam untuk mengajar. Aileen sudah datang lebih cepat tapi Pak Alan sudah tidak berada di ruangannya.
Sumpah, Aileen ingin sekali berteriak kencang. Namun lagi-lagi dia tahan. Bedebah, ucap Aileen. Hari ini juga sialan itu harus membaca laporanku, tekad Aileen, jika hanya harus menunggu maka akan dia tunggu. Aileen bahkan mendatangi sang dosen yang sedang mengajar semester 4, juniornya. Aku bersumpah akan melakukan apapun agar sialan itu memberiku nilai A. Ucap Aileen, dia sontak berjangkit kaget saat petir tiba-tiba menyambar di siang bolong ini. Astaga, astaga. Keget Aileen, semua orang yang berada di depan gedung itu pun sontak kaget juga, bahkan ada yang berteriak. Tak butuh waktu lama langit mendadak mendung dan hujan mulai turun, padahal saat ini waktu masih menunjukkan jam 2 siang. Aileen berlari masuk dan mencari tempat aman. Hais, tahu begini aku menunggu di mobil saja, gumamnya menahan kesal. Hari ini Aileen memang membawa mobilnya sendiri, karena buru-buru dia tidak sempat meminta diantar oleh sang supir. Dalam keadaan seperti itu ponselnya berdering, panggilan masuk dari Mom Aresa. Aileen, kamu di mana? Kampus Mom. Kamu bawa mobil sendiri? Iya. Sudah mau pulang belum? Biar Daddy dan Mommy jemput, mobil tinggal di kampus saja. Belum Mom, aku pulang sore. Nanti aku kabari lagi dan semoga sore hujannya sudah reda, balas Aileen seraya melihat jam di pergelangan tangan kirinya. Baiklah, tapi jika hujan begini jangan menyetir mobil sendirian ya. Oke. Iya Mom, balas Aileen dengan mendesah pelan, selalu saja diperlakukan seperti anak kecil. Sementara Kiara kini tidak dicemaskan seperti itu lagi, karena sudah ada Dean yang akan maju lebih dulu untuk melingkar gadis itu. Jam 4 sore akhirnya semua kelas Pak Alan usai, tapi hujan masih juga belum reda. Pak, panggil Aileen ketika pria itu sudah terlihat di depan gedung. Alan membuka payung untuknya dan siap menuju mobil. Secepat yang Aileen bisa dia langsung masuk ke dalam patung itu juga. Apa yang kamu lakukan? Tanya Alan. Aileen yang sudah kepepet langsung menarik baju pria itu untuk segera berjalan, di mana mobil Bapak. Kita bisa membahas tugas akhirku di dalam mobil, ucap Aileen. Tanpa pikir panjang Aileen pun segera masuk ke dalam mobil pria itu ketika kuncinya sudah dibuka. Aileen tak peduli pada tatapan semua mahasiswa yang tertuju padanya, yang penting sekarang dia sudah berada di mobil sang dosen pembimbing. Pakai payung ini dan keluarlah, tita Alan setelah dia duduk di kursinya. Aku hanya akan keluar setelah Pak Alan membaca laporanku. Jangan melewati batasmu Aileen. Ini sudah sangat berlebihan. Aku tidak akan seperti ini andai Pak Alan tidak mengulur-ulur tentang ujian akhirku. Turun. Tidak. Turun. Tidak mau. Bapak harus baca laporanku dulu. Jedar. Astaga. Astaga. Kaget Aileen saat petir kembali menyambar. Orang-orang di luar sana juga sontak mengabaikan Aileen yang masuk ke dalam mobil Pak Alan, semua orang juga mulai bergegas meninggalkan tempat tersebut untuk segera pulang. Sebab hujan ini seperti akan turun sampai besok pagi. Turun, tita Alan sekali lagi. Tidak mau, balas Aileen kukuh. Pria itu lantas menghidupkan mesin mobil dan pergi dari sana. Kita mau kemana? Baca dulu laporanku Pak. Kamu mau turun? Tidak. Alan membawa mobilnya untuk keluar dari area kampus. Kemana? Menuju apartemennya.